Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibrahim Prawira Harja Sastra Kusuma. Nama saya Erik Yulian Saputra. Nama saya Nabila Firjana Riswari. Kami akan menganalisis konsep hijrah, jihad, radikalisme, beragama, dan moderasi Islam. Makna hijrah dan jihad. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah hijrah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Kata jihad berasal dari kata al-jad yang difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan, atau dari kata al-jud yang didomahkan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat balago juhdah bermakna mengeluarkan kemampuannya, sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatnya yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga. Di balik jihad memerangi jiwa dan jihad dengan pedang, ada jihad dengan hati, yaitu jihad melawan setan dan mencegah jiwa dari hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Ada juga jihad dengan tangan dan lisan berupa amar ma'ruf nahi munkar. Makna radikalisme dan moderasi. Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Moderasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Definisi moderasi adalah kegiatan untuk mengatur, memandu, serta menengahi komunikasi interaktif baik yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Implementasi hijrah dan jihad dalam multikonteks. Jihad dan hijrah merupakan dua bentuk ajaran agama yang langsung diperintahkan Al-Quran. Kedua ajaran ini punya peran penting dalam sejarah perjuangan agama. Banyaknya uraian Al-Quran tentang ajaran ini mengindikasikan bahwa setiap muslim seharusnya berupaya agar dapat melakukannya, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Kata jihad memiliki dua definisi atau dua pengertian, secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, jihad artinya berjuang atau perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, atau dengan kata lain, jihad adalah pengerahan maupun perbuatan dalam peperangan. Menurut definisi terminologi, jihad adalah memerangi kaum kafirin yang memerangi Islam dan umat Islam dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Adapun tujuan jihad ada 5, yaitu yang pertama, untuk memperluas penyebaran agama, yang kedua, untuk menguji kesabaran, yang ketiga, untuk mencegah ancaman musuh. Jihad itu sendiri menurut Asfani dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu jihad terhadap musuh yang jelas, jihad terhadap setan, jihad terhadap hawa nafsu. Yang keempat, untuk mencegah kezoliman, dan yang kelima, untuk menjaga perjanjian. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Macam-macam jihad ada 3. Yang pertama berdasarkan alat yang dipakai. Ada jihad dengan jiwa, dengan harta, dan dengan lisan. Yang kedua berdasarkan sasaran pembagian target jihad. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan orang kafir, melawan orang-orang munafik, dan terakhir melawan orang-orang fasik. Yang ketiga, berdasarkan hukumnya, ada fase pertama yaitu orang-orang beriman dilarang memerangi orang-orang kafir. Yang kedua,
menghapus fase sebelumnya. Fase ketiga, kaum muslimin diperintahkan hanya memerangi siapa saja yang memerangi mereka. Dan fase yang terakhir yaitu fase keempat, fase diwajibkannya memerangi orang-orang kafir. Selanjutnya ada latar belakang radikalisme. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Radikalisme seringkali dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Ada 4 ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Pertama, intoleran. Dia nggak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap yang lain salah. Yang ketiga, eksklusif, membedakan diri dari umat Islam umumnya. Yang keempat, revolusioner, cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada faktor penyebab radikalisme. Menurut Azhoumardi tahun 2012, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau sumber masalah tumbuhnya paham radikalisme pada seseorang. Yang pertama, paham keagamaan yang literal, sepotong-potong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman seperti itu hampir tidak umumnya moderat karena itu menjadi arus utama umat. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Kemudian yang ketiga, deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat. Sehingga sekarang sudah waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Yang keempat, masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi. Yang kelima, melalui internet selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Terus ada bentuk radikalisme di Indonesia. Pertama, radikal secara keyakinan yang kerjaannya hanya mengkafirkan semua orang. Semua dituduh kafir, semua dianggap masuk neraka kecuali kelompok dia. Terus yang kedua ada radikal secara tindakan. Dalam jenis ini contohnya adalah kelompok yang selalu menghalalkan segala cara termasuk melakukan pembunuhan atas nama agama. Yang terakhir ada radikal dalam bentuk politik. Ini kelompok yang ingin mengganti ideologi negara yang sah, Pancasila, dengan ideologi khilafah. Pencegahan radikalisme. Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya, serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal teroris. Deradikalisasi dilakukan melalui proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi root cause, akar-akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini. Menurut Azhoumardi tahun 2012, deradikalisasi dilakukan dengan 6 pendekatan, yaitu rehabilitas, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama, keadilan adalah pengertian adil, artinya berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Yang kedua, toleransi tasamuh. Toleransi adalah, atau kata ini pada dasarnya berarti al-jud, kemuliaan, atau sa'af al-sadr, lapang dada, dan tasahul, ramah, suka memaafkan.
Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka, welcome dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Keseimbangan tawazun di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, akal, dan roh. Yang terakhir 4, keberagaman. Tanahu. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunnatullah. Pada prinsipnya tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Implementasi moderasi Islam untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme beragama. Islam moderat atau moderasi Islam berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, berkeadilan dalam memutus perkara, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, mengedepankan dialog dan perdamaian serta anti kekerasan dalam berdakwah, dan menghindar dari sikap dan pandangan radikal. Moderasi Islam sangat selaras dengan kandungan utama Islam yang membawa misi rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Muslim yang moderat sangat menghargai pendapat serta menghormati adanya perbedaan dengan orang lain. Adalah sisi penting yang dibangun oleh moderasi Islam. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa manusia memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Setiap individu adalah bagian dari alam yang unik, memiliki keinginan untuk menyeragamkan seluruh umat manusia adalah keinginan yang mustahil bisa terwujud. Perdamaian dapat dibangun dengan sikap menghormati perbedaan. Jika tidak, maka konflik pasti akan terjadi. Purnomo tahun 2018. Terima kasih. Selanjutnya bisa lakukan sesi tanya jawab di kolom komentar.